Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anda sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita sudah terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Pagi, Pak. Apa yang ada? Ketiduran. Tiduran? Ketiduran suka, Pak. Ya, Pak, kenapa tidak hadir? Kalau kalian tuh ngambil jatah libur katanya, Pak. Oh, oke. Iya. Mereka tuh kembar, Pak. Emangmu ke satu rombongan? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, perhatikan di sekeliling anda ada sampah, tolong diambil dan buang pada tempatnya. Ya. Luruskan dulu. Nah, diluruskan ya, biasa setelah. Pembelajaran tidak akan saya mulai sebelum kelas terlihat musik. Ya. Baik, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ini, Pak. Berdoa mulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'd. Bersyukur kita atas kata Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir pada pertemuan kali ini. Selanjutnya selalu berikan salam berpakaian hadiah kepada Nabi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, adakah di antara anak-anak yang ingat materi kita sebelumnya? Lupa, Pak. Lupa? Membaca? Astagfirullah. Astagfirullah. Berarti tidak ada persiapan untuk belajar ya? Baik, jadi sebelum kita masuk ke materi Al-Quran dan keistimewaannya, Bapak ingin menyampaikan apa sih tujuan dari mempelajari Al-Quran dan keistimewaan ini. Yang pertama yaitu anak-anak dapat mengetahui apa sih pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, anak-anak dapat memahami bagaimana sejarahnya diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Nah, pertama yaitu Al-Quran. Apa ingin bertanya kepada anak-anak, siapa yang tahu definisi Al-Quran? Angkat tangan. Saya, Pak. Apa itu? Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril. Bagus, Masya Allah, tangan. Ya, oke, nanti saya kasih nilai plus. Siapa lagi yang tahu apa definisi Al-Quran? Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah, baik. Jadi definisi Al-Quran ini merupakan kalamullah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan secara mutawatir dan bagi membacanya mendapatkan pahala. Mungkin ini definisi dari Al-Quran yang mudah kita pahami. Ya, baik. Yang pertama yaitu sejarah pengertian Al-Quran yang telah kita jelaskan. Selanjutnya sejarah diturunkan Al-Quran. Kenapa? Nggak boleh gitu. Kenapa sih? Baik, kita lanjut. Nah, Al-Quran diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Berapa? 14 tahun. Betul. Ketika itu Nabi Muhammad
lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Yakni wahyu pertama disampaikan kepada Nabi yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, pertanyaannya, di antara anda siapa yang hafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Angkat tangannya. Tasya. Siapa? Gak ada yang hafal? Saya Pak. Nah, kamu? Saya Pak. Iya, ayat 1 sampai 5. Jadi anda harus lebih banyak membaca lagi ya. Oke? Kurang membaca nih. Nah, dipelajari materinya. Nah, lanjut. Jadi Al-Quran ini dimulai dari bulan suci Ramadan. Ketika itu Nabi Muhammad sedang bertahalus atau menyendiri di Gua Hira. Dan wahyu terakhir yaitu ketika Nabi melaksanakan haji wada, yakni surah Al-Maidah ayat 3. Ayat-ayat Al-Quran dan surah Al-Quran ini diturunkan bukan sekaligus, melainkan mutawatir. Pak, apa itu mutawatir? Mutawatir itu adalah perlahan-lahan, bertahap-tahap atau beransur-ansur. Nah, betul. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Isra ayat 106 yang mana bunyinya, dan telah kami turunkan Al-Quran secara beransur-ansur agar kamu membacanya kepada manusia, dan kami telah turunkan Al-Quran bagian demi bagian. Quran surah Al-Isra ayat 1 sampai 5. Setelah wahyu diterima oleh Nabi Muhammad SAW, lalu beliau membacakannya kepada para sahabat. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW menunjuk beberapa para sahabat untuk sebagai pencatat wahyu. Adapun beberapa para sahabat ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pencatat wahyu. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Khalid bin Walid, Ubay bin Ka'ab, dan Thabit bin Qais. Itulah mereka sebagai pencatat wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Timbul pertanyaan di kitanya, Pak, bagaimana mereka bisa menulis sedangkan di zaman mereka tidak ada kertas seperti zaman sekarang? Nah, betul. Jadi para sahabat dulu ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai pencatat wahyu bukanlah menulis di kertas, melainkan yang pertama di tulang unta, ya. Kedua di atas batu, di atas kayu, pelengkap rumah dan lain sebagainya. Menurut para ulama Al-Quran, proses diturunnya Al-Quran ini dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu proses sebelum hijrah. Lihat tulisannya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Hah? Nanti dilihat saya kasih aja ya. Iya Pak, ada tuh kayak gitu Pak. Yulit Pak. Padahal tulisannya juga kayak gitu. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Proses sebelum hijrah itu yang mana ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah, yakni 86 surah dalam waktu 12 tahun 5 bulan namanya. Yang kedua, proses setelah hijrah, yang mana ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan ketika Nabi SAW telah berhijrah ke kota Madinah. Ya, ambil.
Fokus ya, fokus ke depan. Ini yang main Pak. Kemana Pak? Nah, kita lanjut. Perhatikan seluruh yang depan. Jadi, pada periode kedua ini yang diturunkan kepada Nabi sebanyak 28 surah dalam waktu 9 bulan, 9 tahun 9 bulan. Jadi dakwah Al-Quran ini di proses kedua ini merupakan mendapatkan suatu prestasi yang sangat hebat bagi para penganut ajaran agama. Mengapa demikian? Karena para penganut agama tersebut telah dapat bebas menjalankan ajaran-ajaran beragama di kota Yathrib. Maka dari itu kota Yathrib diberi nama dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya, sampai sini ada yang bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kenapa? Sedikit lagi, pada periode kedua ini Nabi Muhammad mendapatkan wahyu terakhir dari malaikat Jibril ketika melaksanakan haji wada, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa membacakan surah Al-Maidah ayat 3? Enggak. Siapa? Enggak. Bella, mana orang Bella? Ini Pak. Ini yang cantik. Bella, silakan baca. Pak, jangan lupa. Ayo, Ayo Mak. Ada Pak. Ayo Mak. Udah Pak, saya aja Pak. silakan. Al-Yawma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinakum. Al-Yawma akmaltu lakum. Ayo Mak. Ayat 3. Ya. Ayo Ini Mak. poin-poin masalah itu. Iya, di tengahnya. Al-Yawma akmaltu lakum. Yang paragraf saya. Maaf ya Pak. Iya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa man yadhurra fi Sudah sampai maghmasatin. situ. Baca artinya dulu. Al-Yawma pada hari itu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Nah, insyaallah. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi sampai di sini ada yang ditanyakan sejarah ditentunya Al-Quran? Tidak. Baik, kita lanjut ya, karena waktu kita sudah mau habis. Keistimewaan Al-Quran. Nah, beberapa keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran merupakan sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ya, perhatikan. Ini pertanyaan nanti. Kedua, yaitu Al-Quran merupakan kitab pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga yaitu Al-Quran ini membacanya mendapatkan ketentraman hati dan pahala yang berlipat ganda. Mengapa demikian? Karena ketika kita membacakan satu huruf saja, kita akan mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Nah, bagaimana kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim? Berapakah banyak yang akan kita dapati dari tiap-tiap huruf yang kita baca? Selanjutnya, Quran itu merupakan Quran mudah dihafal. Bagi orang yang menghafal Quran akan mendapatkan ganjaran surga tertinggi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 17 yang mana bunyinya walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahamil mudzakir. Al-Quran ini telah diturunkan oleh Allah sebagai pelajaran, dan adakah yang mau mengambil pelajaran itu? Terakhir yaitu sebagai obat atau penawar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 yang mana bunyinya wa nazzalna minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah sebagai penawar atau obat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman itu menambahkan kerugian. Sampai sini ada yang dipahami? Ada yang belum paham? Paham? Baik. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu Al-Quran diturunkan ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, dan Al-Quran juga sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ya. Demikianlah pertemuan kita pada
pada pertemuan kali ini. Bapak, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apamikum akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, besok jangan lupa belajar lagi ya. Iya Pak.